pertama nih untuk Kak Berliana. Nah, pertanyaan dari Erika nih Kak Berlian. Yang pertama yaitu jika saat pendidikan S2, oke maaf aku ulangi lagi, jika saat pendidikan S2 mengambil jurusan atau spesialisasi yang beda jurusan dengan S1, apa boleh nih Kak? Dan seperti misalnya S1-nya akuntansi murni, S2-nya mengambil pendidikan matematika, atau yang lain apakah boleh? Nah, apakah pertanyaannya sudah jelas Kak Berlian? Ya, jelas. Intinya adalah kalau misalnya kita mengambil jurusan yang berbeda nih antara S1 sama S2-nya, apakah boleh? Oke, Ya. kepada Kak Berlian, aku kasih waktu dan tempat untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk Mbak Erika. Jadi sebenarnya pada dasarnya LPDP mempersilakan teman-teman untuk mendaftar meskipun tidak linear antara major di S1 dengan S2-nya. Tapi memang kita harus melihat lagi major yang akan dituju seperti apa, karena biasanya untuk bidang-bidang ilmu alam atau teknik atau mungkin kedokteran, kesehatan itu perlu background bidang studi atau background major yang kuat gitu. Tapi kalau misalkan biasanya yang lebih ke social science, itu biasanya mereka tidak mempersyaratkan hal tersebut. Jadi sebenarnya LPDP mempersilahkan yang jelas teman-teman harus punya alasan yang kuat kenapa sih memilih kampus itu, memilih program itu, dan harus bisa dikaitkan dengan apa yang ingin teman-teman ambil dan apa yang ingin teman-teman berikan gitu setelah lulus. Teman-teman tadi seperti yang Mbak Indah sampaikan bahwa kita harus punya visi dan misi hidup yang kuat gitu. Jadi nanti 5 tahun lagi atau ya setelah lulus nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi teman-teman pengen berkiprah di sektor apa. Nah, kira-kira pendidikan yang akan teman-teman raih ini apakah akan memberikan manfaat, apakah akan mendukung rencana teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa menghubungkan antara apa yang teman-teman lakukan sekarang dengan program studi yang akan teman-teman ambil dan rencana setelah lulus mau ngapain, ketika bisa disampaikan dengan baik ke interviewer dan bisa meyakinkan mereka, maka insya Allah nilainya bisa baik dan memiliki peluang lulus yang besar. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Berliana udah menjawab pertanyaan dari Kak Irika. Nah, begitu ya Kak Irika, kalau kita ingin mengambil jurusan selanjutnya, kita harus mempunyai alasan yang lebih kuat dulu nih, apa sebenarnya tujuan kita, dan harus fokus juga. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Indah dulu nih Kak. Nah, ini dari Amalia. Bagaimana sih cara menyeimbangkan antara belajar, daily activity, dan ibadah di luar negeri? Apalagi kan apalagi kan pakai beasiswa yang notabene-nya ambis. Terima kasih. Oke, begitu Kak Indah. Untuk Kak Indah silakan dijawab. Sorry, bisa diulang lagi tadi pertanyaannya? Oke, jadi bagaimana nih kita menyeimbangkan antara daily activity, ibadah, dan lain-lainnya dibandingkan itu kan beasiswanya itu lumayan ini ya, kita itu harus bekerja keras juga untuk mendapatkan nilai yang bagus nih Kak. Nah, bagaimana apakah itu bisa diseimbangkan nanti dengan kegiatan di luar sana gitu, dengan pembelajaran kita di perkuliahan gitu Kak. Apakah pertanyaan jelas Kak? Iya, bisa banget sih. Jadi kalau menurut aku sih teman-teman bisa dialokasikan ya waktunya kapan mau nyiapin esai, kapan mau fokus buat ngerjain tugas-tugas di kampus atau di sekolah, dan juga teman-teman bisa alokasikan juga nih waktu buat teman-teman buat self developmentnya teman-teman, datang ke webinar, ambil kursus-kursus dan lain-lain. Nah, cara buat mengatur waktunya teman-teman di sini bisa banget pakai banyak kan tools-tools sekarang, bisa pakai Google Calendar buat bagi waktunya teman-teman. Dan kalau tadi ada pertanyaan bahwa ini kan nggak mudah ya, apply-nya tuh banyak yang harus dipersiapin dan lain-lain. Terus saya juga harus ibadah, saya harus ke kampus. Sebenarnya gini teman-teman, jadi LPDP ini sendiri gitu ya cuma dari Agustus sampai September gitu kan. Jadi nggak 2 tahun teman-teman harus nyiapin esai gitu kan, ini cuma 1 bulan. Jadi menurut aku nggak masalah 1 bulan ini teman-teman fokusin buat bikin esai, buat nyiapin segala administrasi.
toh juga setelah bulan September udah tutup dan teman-teman bisa fokus lagi nih, kembali lagi ke rutinitas biasa, ke ibadahnya teman-teman, ke kegiatan di kampus atau di sekolah teman-teman gitu. Karena ya proses seleksinya juga nggak all year long gitu kan, cuma occasional aja gitu sih dari aku. Semoga cukup menjawab nih ya. Oke, terima kasih banyak Kak Indah. Semoga Kak Amalia menjawab ya pertanyaannya. Jadi intinya kita harus bisa mengatur waktu kita nih agar seimbang. Oke, aku masuk ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Berliana lagi nih Kak. Apa boleh mendaftar 2 jalur sekaligus, jalur reguler dan afirmasi secara bersamaan? Nah, begitu apakah boleh Kak kita mendaftar beasiswanya 2 jalur sekaligus? Kepada Kak Berliana, disilakan. Ya, jadi sebenarnya by system itu di aplikasi pendaftaran LPDP itu teman-teman cuma bisa milih satu. Jadi ketika milih salah satu itu nggak bisa pilih yang lain. Seperti itu. Begitu juga dengan kita LPDP kan kebetulan berkolaborasi ya sama Kemdikbudristek. Jadi kita berkoordinasi sama mereka. Kalau dulu nggak boleh yang di LPDP aja, kalau sekarang kita juga merekomendasikan teman-teman untuk memilih salah satu. Mau yang ikut beasiswa LPDP yang murni LPDP atau beasiswa LPDP yang berkolaborasi dengan Kemdikbudristek. Seperti itu. Oke, jadi cuma salah satunya aja ya. Oke, terima kasih Kak Berliana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Indah dari Irham nih. Tips dan trik apa aja nih yang jadi inspirasi saat Kak Indah membuat esai dan penggunaan kata-kata seperti apa yang bisa menarik agar esai kita dibaca. Begitu Kak, kepada Kak Indah disilakan. Kalau general tipsnya tadi yang udah aku jelasin kali ya, buat esai apa-apa aja yang teman-teman harus taruh di sana. Cuma kalau tips lainnya mungkin dari aku penting banget nih sebelum teman-teman memulai nulis esai atau mulai ngedit dan mulai drafting, teman-teman harus pahami betul promptnya seperti apa, questionnya seperti apa. Karena esainya ini biasanya ada 3 pertanyaan atau ada topik-topik tertentu yang harus teman-teman bahas. Nah, pastikan esainya teman-teman ini menjawab apa yang ditanyakan, menjawab promptnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin sekedar tips dari aku, pada saat menulisnya nanti gitu ya, di awal kalimat pertama teman-teman tuh sebisa mungkin tuh yang menarik gitu, yang ada hook-nya. Karena bayangin nih admission office gitu ya, bahkan orang-orang LPDP sehari itu mungkin bisa bacain puluhan esai atau ratusan esai. Jadi ya kalau nggak menarik gitu, kalau bahas kalimat awal aja nggak menarik, gimana dia bisa engage buat keep going baca 1.500 words, 2.000 words yang diwajibkan buat esai itu gitu. Dan juga general tips buat nulis sendiri dari aku, mungkin kita terbiasa pada saat menulis bahasa Indonesia. Ini juga aku temui beberapa kali pada saat aku ngecekin esai teman-teman aku atau orang-orang yang minta tolong cekin esainya ke aku, bahwa kita taruh kadang tuh kita sibuk menjelaskan, elaborate, poin-poin, terus poin utamanya tuh kita taruh di kalimat terakhir suatu paragraf gitu. Jadi kayak udah menjelaskan aku gini-gini segala macam, di akhir kayak ya misi saya adalah saya ingin memperbaiki sistem kebijakan di dunia pendidikan Indonesia gitu. Tapi itu ditaruhnya di akhir, menurut aku tuh sayang banget. Nah biasakan nih kita ubah nih, kalau di bahasa Inggris sendiri itu lebih seringnya topik utama suatu paragraf tuh taruh di atas. Nah ini juga bisa teman-teman lakukan. Jadi topik pertama ya yang teman-teman mau bahas tuh inti paragraf itu taruh di atas, baru teman-teman elaborate. Apa nih misi saya gini, elaborate nih bagaimana cara melakukannya dan lain-lain. Nah ini juga penting. Kenapa? Selain karena itu style writing in English biasa seperti itu, ini penting pada saat apply LPDP atau apply UNIF, karena bayangin aja yang tadi aku bilang kan, nih orang yang lagi panitia yang baca ini baca ratusan esai gitu, pasti dia skimming gitu, dia nggak mungkin baca bener-bener perlahan diulang-ulang tuh enggak kan, pasti skimming. Nah orang-orang yang skimming seringkali tuh nge-skip bagian-bagian yang nggak terlalu penting. Nah dia ngeliat poin utamanya, ngeliat awal-awal paragraf. Nah kalau teman-teman taruh inti kalimat teman-teman, apa yang mau teman-teman sampaikan tuh di awal paragraf, ini jadi keuntungan buat teman-teman. Jadi pada saat panitianya nge-skim, dia dapet tuh poin-poin utamanya karena selalu ditaruh di awal paragraf gitu sih menurut aku. Sekedar tips yang sangat-sangat subjektif ini. Semoga menjawab ya Kak Mutia.
Oke, terima kasih Kak Indah. Nah, itu ya tadi pertanyaan dari Irham, aku simpulin yang jawaban dari Kak Indah yaitu pastikan esainya menjawab, terus juga harus menarik dan harus tahu dulu nih poin utama yang ingin kita sampaikan dari esai kita. Terima kasih Kak Indah. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Berliana nih dari Cisa. Untuk pendaftaran LPDP sendiri bisa kita submit setelah kita sudah menjadi graduated student. Pada saat di semester akhir sudah bisakah seperti itu, Kak? Untuk mensubmitnya ya. Oke. Ya, jadi Kepada untuk Kak Briana disilakan. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Jadi untuk mendaftar LPDP itu, salah satu persyaratannya adalah mengupload ijazah dan juga transkrip. Diperkenankan untuk teman-teman mengupload SKL, jadi memang statusnya harus sudah lulus, jadi minimal ada SKL. Kalau misalkan biasanya kan ijazah kan prosesnya nggak langsung keluar ya, butuh waktu. Nah itu bisa digantikan dengan SKL, dan biasanya kalau SKL kan udah disertai dengan transkrip juga. Jadi wajib sifatnya harus sudah lulus. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Berliana. Nah, itu ya dari pertanyaan Cisa, semoga menjawab tadi ya. Yang pertama itu upload ijazah. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Zara untuk Kak Indah. Bagaimana pandangan atau pendapat Kak Indah jika ada awardee LPDP yang telah menamatkan pendidikannya dan kembali ke Indonesia, tapi tidak melakukan kontribusi apa-apa? Misalnya setelah balik ke Indonesia, dia menikah dan jadi ibu rumah tangga dan tidak bekerja atau melakukan kontribusi atau kegiatan apa-apa. Nah, bagaimana pendapat dari Kak Indah nih? Sangat-sangat tricky ya nih pertanyaannya. Kalau menurut aku mungkin ini aku jawab dari dua perspektif ya. Secara legal, gak ada sih di kontrak diwajibkan sama LPDP bahwa kamu harus kerja di suatu instansi dan kamu harus volunteering atau apa tuh nggak ada. Hanya disuruh kembali pulang. Dan juga dalam periode 2N+1 tadi. Jadi ya secara legalnya nih orang yang mungkin dia punya pilihan lain untuk lebih fokus ke keluarga atau hal lainnya, dia tidak melanggar aturan gitu. Terus yang kedua, kalau menurut aku dengan cara dia kembali ke Indonesia, ini kalau kita bicara hal ekonomi gitu ya, dia kembali ke Indonesia, terus dia mengeluarkan uangnya atau dia belanja kesehariannya itu di Indonesia, ini kan uangnya juga muter-muter di Indonesia, itu juga secara nggak langsung dia berkontribusi ke Indonesia. Dan menurut aku ini ya mungkin banyaklah sentimen-sentimen ini ke terutama orang-orang influencer atau artis-artis yang mungkin setelah balik dia memutuskan untuk menikah dan akhirnya punya anak, menurut aku itu nggak masalah gitu. Apalagi ya aku sedih aja sih kalau masih ada yang berpikiran bahwa orang ini tidak berkontribusi atau dia contoh yang tidak baik, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya dia punya proyek apa atau hal apa yang dia lakukan gitu, atau dengan cara dia mendidik anaknya itu udah bagian dari kontribusi dia ibu yang pintar, ibu yang berpendidikan, pastinya dia tahu info tentang sanitasi, gizi, cara mendidik anak, dia sedang menyiapkan generasi baru untuk anak-anak yang lebih berpendidikan, itu juga bagian dari kontribusi dia buat Indonesia gitu. Jadi ya menurut aku nggak masalah apapun pilihannya, asalkan dia nggak melanggar aturan, nggak melanggar perjanjian dia ke LPDP, yaitu hak dia ya untuk memilih apa yang dia ingin lakukan di Indonesia. Mungkin Kak Berliana punya perspektif lain nih dari dari LPDP-nya sendiri. Ya, sama sih sebenarnya dengan apa yang disampaikan Mbak Indah. Jadi kita nggak pernah tahu, mungkin yang kita lihat di luar dia nggak melakukan apa-apa gitu. Dia mungkin teman-teman bilang cuma gitu, padahal di rumah itu banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Bukan hanya buat dia dan anaknya, tapi mungkin buat lingkungannya juga, buat keluarga besarnya, keluarga-keluarga di sekitarnya, tetangganya. Dia bisa memberikan influence yang baik gitu. Mungkin dengan background pendidikan yang baik, dia sudah pernah memiliki pengalaman yang banyak, dia mungkin bisa bercerita sesuatu atau mungkin menginspirasi orang-orang sekitarnya, itu juga memberikan manfaat yang baik gitu buat masyarakat di Indonesia gitu. Jadi ya kita berupaya buat berkontribusi itu nggak saklek harus benar-benar yang kontribusi yang selama ini digaung-gaungkan di media gitu. Jadi kontribusi itu bisa dari hal sekecil apapun gitu, dari keluarga sendiri, dari orang terdekat kita sendiri gitu. Dan itu pun dengan hal kecil itu bisa memberikan dampak yang luar biasa itu nanti, seperti buat
ibu untuk anaknya tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Berliana sama Kak Indah sudah menjawab pertanyaan dari Zahra ya. Jadi begitu ya Zahra, sebenarnya tidak masalah asalkan tidak melanggar aturan. Nah, masih ada nih pertanyaannya buat Kak Berliana dulu dari Ahmad Furkon. Izin bertanya Kak, apakah alumni LPDP akan difasilitasi dan diberi ruang oleh pemerintah untuk membangun Indonesia sesuai bidang dan tesis keahliannya? Atau setelah pulang nggak ada penelusuran penempatan alumni oleh pemerintah. Nah, begitu Kak Berliana. Untuk Kak Berliana, disilakan. Ya, jadi untuk alumni LPDP itu memang kita biasanya melakukan tracing. Sebenarnya di LPDP kita meminta teman-teman untuk lanjut studi dan kembali ke Indonesia, berkontribusi di Indonesia itu sebenarnya di sektor apapun. Bisa di sektor publik, bisa di sektor private, ataupun di sektor sosial, itu sebenarnya kita bebaskan sesuai dengan minat dan keinginan teman-teman. Nah, kita memang bekerja sama juga dengan beberapa BUMN atau dengan perusahaan untuk memberikan rekomendasi alumni-alumni yang sekiranya masih mencari tempat yang sesuai gitu untuk berkiprah. Nah, itu kita bisa memberikan rekomendasi. Tapi sebenarnya yang paling diharapkan dari alumni LPDP adalah teman-teman ini sebenarnya harusnya menjadi solusi gitu. Jadi bukan karena teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk lanjut studi dengan memperluas perspektifnya, bukan hanya di Indonesia, di luar. Kami harapkan teman-teman ketika kembali itu tidak lagi menagih atau segala macam. Jadi tetapi teman-teman itu memberikan solusi atas permasalahan yang ada, dan solusi itu sebenarnya nggak harus di sektor pemerintahan. Jadi ketika teman-teman membantu lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, mungkin desa atau apa, itu bisa memberikan dampak yang bermanfaat gitu. Jadi teman-teman kita LPDP itu inginnya teman-teman ketika memang misal belum ada tempat yang spesifik untuk berkiprah, masih banyak hal yang bisa dilakukan gitu dari lingkungan sekitar. Mungkin belum di bidangnya, tapi mungkin bisa dengan memberikan inspirasi, dengan memberikan ruang diskusi untuk teman-teman yang mau maju atau mengembangkan potensinya seperti itu. Jadi teman-teman harus dapat melihat banyak peluang gitu. Kalau misalkan kita harus bisa mencari solusi atas permasalahan diri kita sendiri gitu, karena yang kita harapkan bukan cuma teman-teman bisa menemukan solusi atas dirinya, tapi bisa membantu atau memberikan solusi buat lingkungan sekitar, daerahnya, bahkan negara Indonesia seperti itu, supaya Indonesia bisa terdorong lagi untuk lebih majunya itu lebih mudah dengan adanya banyak alumni LPDP yang sudah lulus dan kembali ke Indonesia. Oke, wah lengkap banget ya jawaban dari Kak Berliana. Benar nih Kak Ahmad Furkon, semoga jawaban dari Kak Berliana tadi menjawab pertanyaannya ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, kembali ke Kak Indah. Nah, pertanyaannya dari Kak Alia, untuk TOEFL itu baiknya kapan memulai mempersiapkannya nih Kak? Oke, kepada Kak Indah, silakan. Mungkin menurut aku sejauh-jauh hari mungkin kali ya, karena semakin banyak waktu yang bisa kamu alokasikan untuk latihan soal tuh semakin baik gitu. Aku ada kali ya mungkin 100 jam gitu, 100 jam sendiri buat persiapan ini, dan itu dibagi-bagi. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang sambil kerja, sambil kuliah, ini kan nggak bisa 8 jam sehari latihan TOEFL gitu. Jadi ya saran aku kalau memang ada kesibukan lain dan nggak bisa benar-benar 1 bulan fokus buat aplikasi, kalau bisa disiapin jadi jauh-jauh. Di teman-teman yang masih baru kepikiran mau apply LPDP, baru kepikiran mau apply S2, bisa mulai dicicil gitu ya, karena teman-teman mau apply di US atau di negara manapun gitu ya. Aku waktu S1 di Jepang sekalipun, itu yang diminta tuh TOEFL, yang diminta tuh sertifikat bahasa Inggris, karena itu kan yang bahasa internasional dan basic banget itu. Mau apply program apapun, beasiswa apapun itu pasti dimintain TOEFL. Jadi mau nggak mau pasti akan diminta. Jadi nggak ada salahnya buat dipersiapkan sedini mungkin, mulai dilihat-lihat contoh soalnya seperti apa, mungkin mulai investasi beli di buku dan lain-lain gitu.
Oke, nah begitu ya Kak Alia, dipersiapkan jauh-jauh hari, berkas-berkasnya nggak hanya TOEFL aja. Oke, makasih Kak Indah atas jawabannya. Aku kembali lagi ke Kak Berliana nih. Ada pertanyaan dari Rinda. Saya seorang dosen di bawah Kementerian Kemendikbud, sudah dapat LOA untuk studi S3. Tapi aturan kemarin jika dosen diarahkan ikut beasiswa dosen PTA dari Kemendikbud dan tidak apply LPDP tahap 1. Nah, ternyata saya nggak lolos beasiswa dosen PTA. Maka apakah saya boleh ikut seleksi beasiswa LPDP tahap 2? Oke, kepada Kak Beliana disilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk dosen memang kami rekomendasikan untuk mendaftar di Kemdikbudristek, baik itu untuk dosen ataupun guru dari sektor tenaga pendidik. Namun memang kalau misalkan biasanya kan dosen ada yang PNS ataupun enggak, itu sebenarnya kalau daftar di LPDP diperkenankan, tapi sebenarnya kami merekomendasikan, pimpinan merekomendasikan supaya benar-benar terpusat dan pengelolaan tenaga pendidik itu bisa terpusat di Kemdikbudristek. Tapi karena sudah dicoba dan ternyata menemui kegagalan, ya kami persilakan juga untuk mencoba di LPDP, di beasiswa tahap kedua. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah untuk LOE-nya itu diperhatikan intake studinya. Kalau intake-nya di tahun ini, maka akan dianggap belum memiliki LOE. Jadi untuk intake studi di seleksi tahap 2 ini wajib di tahun 2022 ataupun 2023 dan LPDP tidak bisa ongoing. Seperti itu yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Semoga dilancarkan.